Senyum-senyum jauh ke sini. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rizal Wahyu Pratama. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 1 mata kuliah metode visualisasi data kelas S1 SD 0402 program studi sains data Telkom University Purwokerto. Dalam kesempatan hari ini kami akan membahas tentang visualisasi data menggunakan grid kartogram. Next. Untuk penjelasan tentang pendahuluan grid kartogram ini tentunya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yoka Ramadhani. Untuk itu saya persilakan. Ya, perkenalkan saya Yoka Ramadhani dari S1 SD 0402 dengan NIM 60. Ya, pendahuluan pada grid kartogram ini yaitu dalam era digital saat ini, visualisasi data memainkan peran penting dalam membantu analisis dan pemahaman data yang besar dan kompleks. Kami memperkenalkan teknik visualisasi data yang disebut dengan grid kartogram yang dapat digunakan untuk menggambarkan data dengan cara lebih intuitif dan menarik. Apa sih grid kartogram itu? Grid kartogram adalah bentuk visualisasi data menggunakan grid atau kotak-kotak yang terorganisir untuk mewakili data, di mana ukuran kotak tersebut disesuaikan dengan nilai dari data tersebut. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama itu kotak, yang kedua persegi 6. Ini berbeda dengan peta geografis tradisional yang menunjukkan lokasi dan ukuran wilayah berdasarkan data geografis. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, itu tadi penjelasan singkat mengenai pendahuluan grid kartogram dari Yoka Ramadhani. Penjelasannya sudah sangat lengkap, namun kita perlu mengetahui tentunya konsep dasar dari grid kartogram ini. Karena itu akan dijelaskan oleh Mikhail Setiabudi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Mikhail Setiabudi, NIM 2311110033 dari kelas S1 SD 0402. Setelah kita mempelajari tentang pendahuluan grid kartogram dan juga penjelasan tentang apa itu grid kartogram, kita masuk ke konsep dasar dari grid kartogram. Grid kartogram memvisualisasikan data sebagai kotak-kotak yang ukurannya rasional, proporsional terhadap nilai, misalnya jumlah populasi, sehingga perbandingan jadi jelas dan tidak terikat wilayah geografis. Jadi untuk transformasi ukuran grid kartogram ini disesuaikan berdasarkan jumlah atau frekuensi nilai yang mewakili dari suatu tempat atau daerah menurut wilayah geografisnya. Lalu untuk elemen grid kartogram sendiri, yang pertama adalah grid. Grid terdiri dari kotak-kotak yang mewakili unit data. Ukuran kotak disesuaikan dengan besaran data, misalnya provinsi dengan jumlah penduduk lebih banyak akan mewakili kotak yang lebih besar, sedangkan provinsi dengan penduduk yang kecil maka kotaknya akan lebih kecil. Yang kedua, skala diatur agar ukuran kotak mencerminkan nilai data. Contohnya, wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi akan memiliki kotak yang lebih besar, dan wilayah dengan kemiskinan yang rendah akan memiliki kotak yang lebih kecil. Ini itu untuk konsep dan juga elemen dari grid kartogram. Saya serahkan ke Rizal. Oke, itu tadi penjelasan singkatnya dari bagaimana sih grid kartogram itu, gimana elemennya terdiri dari grid juga salah satunya. Karena kan kita akan menggunakan kotak-kotak gitu untuk memvisualisasikan datanya, maupun bisa menggunakan persegi 6. Namun tentunya di balik penggunaan visualisasi data grid kartogram ini pasti ada keunggulan dan juga kekurangannya. Yang ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wisnu Aji Sanjaya. Saya persilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Wisnu Aji Sanjaya, kelas S1 SD 0402, NIM 23111036. Grid kartogram memiliki beberapa keunggulan.
Pertama, ia menyajikan data secara lebih jelas. Ukuran tiap kotak langsung mencerminkan nilai data tanpa terpengaruh batas wilayah. Kedua, metode ini mengatasi keterbatasan peta tradisional karena dapat menampilkan data non-geografis dengan lebih fleksibel. Ketiga, grid kartogram sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai jenis data, baik numerik, kategorikal, maupun data deret waktu. Next. Meskipun grid kartogram memiliki banyak keunggulan, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya perubahan bentuk visual penyesuaian ukuran kotak bisa menyebabkan tampilan data menjadi kurang akurat atau sulit dibaca jika tidak dirancang dengan tepat. Selain itu, ukuran kotak yang terlalu kecil atau terlalu besar dapat menyulitkan pembaca dalam memahami isi data. Terakhir, metode ini kurang cocok untuk data yang sangat rinci dan sangat beragam. Baik, mungkin itu saja unggul dan keterbatasan grid kartogram. Saya kembalikan ke Rizal Wahyu Pratama. Baik, untuk secara teoritis tentunya grid kartogram sudah sangat cukup. Namun kita perlu mengetahui bagaimana sih aplikasi dari grid kartogram ini. Oleh karena itu, tentunya kami telah menyiapkan dataset dan juga GeoJSON, di mana dataset dan GeoJSON-nya itu dapat diakses pada folder yang sudah tersedia di layar Anda. Di mana GeoJSON ini merupakan file yang terdiri dari provinsi-provinsi di Indonesia. Pastikan sebelum kamu mengikuti langkah-langkah ini, kamu telah mendownload dataset kemiskinan.csv dan file Indonesia stripprof.geojson. Di mana di sini juga terdapat sekitar 11 kolom terdiri dari provinsi, penduduk N, kemiskinan, IPM, usia produktif, PLN, kepadatan, pengeluaran N, dan juga kategori miskin. Di mana di sini kita lihat ketika penduduk N itu merupakan penduduk miskin dan juga pengeluaran N itu merupakan pengeluaran dari penduduk miskin. Next. Nah, ini merupakan source code yang sudah kami buat. Untuk mengaksesnya, kalian bisa mengakses link yang sudah tersedia di layar. Next. Baik, yang pertama sebelum kami membuat grid kartogram, tentunya kami akan membuat choropleth map terlebih dahulu untuk membandingkan apakah visualisasi yang kami buat nantinya benar. Di choropleth map kita dapat mengetahui di bagian Papua itu sangat ketara merahnya. Berikutnya itu ada juga di bagian Sulawesi itu juga ketara merahnya. Berikutnya ada di sekitar bagian NTT, NTB itu juga terlihat sekali merah. Di sini kita dapat melihatnya di mana semakin berwarna merah maka tingkat kemiskinannya semakin tinggi. Next. Nah, ketika kita membuat visualisasi grid kartogram, maka hasilnya seperti ini. Namun, kotak-kotaknya tidak terlalu kelihatan besar maupun kecilnya juga karena kepadatan maupun tingkat kemiskinannya dari setiap provinsi itu hampir-hampir sama. Namun, di sini kita dapat perhatikan di bagian Papua tadi banyak merahnya dan di grid kartogram juga memperlihatkan warna merahnya sama. Di data yang sebelumnya di Provinsi Bali itu berwarna putih, di mana sedikit yang mengalami kemiskinan. Dan di output grid kartogram ini juga di Provinsi Bali itu warna putih yang terlihat. Oleh karena itu dapat kita ketahui bahwa di mana Provinsi Bali dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Selain itu juga ada Maluku Utara, Kalimantan Utara, Lampung, dan masih banyak provinsi lainnya. Namun di sini kita dapat melihat di Provinsi Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan itu masih banyak sekali yang tingkat kemiskinannya itu tinggi. Nah, dari ini kita tentunya dapat memanfaatkan grid kartogram. Next. Untuk kesimpulannya, dari dataset yang sudah kami miliki yaitu dataset kemiskinan.csv itu dapat dengan baik digunakan pada visualisasi grid kartogram
karena visualisasi ini dapat menyediakan informasi yang mudah dimengerti dan dicerna oleh manusia. Namun tentunya aplikasi dari grid kartogram tidak dapat diterapkan di semua dataset. Dan adapun tadi kekurangan dari grid kartogram yang sudah kami buat, yaitu kotak-kotak dari gridnya itu tidak dapat menyesuaikan dengan tingkat kemiskinan dari setiap daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Rizal Wahyu Pratama, mewakili seluruh teman saya, mulai dari Mikal Setiabudi, Wisnu Aji Sanjaya, dan Yokai Ramadhani. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.